Gen Z, kalian harus kerja ke luar negeri. Kalian masih ingat tentang tren kabur aja dulu kemarin? Itu bukan cuma sekedar tren, itulah game changer buat kita semua. Hai guys, gue Eliasa. I'm currently working in Japan as a caregiver right now, trader investor, dan juga content creator. Gue sebenarnya udah males bahas ini karena kita semua sama-sama tahu jawaban dari pertanyaan kenapa tingkat pengangguran di Indonesia ini terus meningkat. Karena jawabannya nggak lain nggak bukan karena supply dan demand. Sesederhana, ya, jumlah angkatan kerja di Indonesia ini meningkat, which is SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ketika mereka lulus, sayangnya pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia itu nggak secepat itu. Dan kalau kita lihat dari data BPS per Februari 2025 itu ada sekitar 7,28 juta orang yang menganggur. Which is ini adalah usia-usia produktif mereka yang berusia 15-24 tahun. Dan didominasi oleh Gen Z. Dan buat kalian yang belum tahu, selain pengangguran terbuka, ada juga yang namanya NEET. NEET ini adalah singkatan dari Not in Employment, Education, or Training. Dimana artinya, mereka-mereka yang NEET ini adalah mereka yang tidak sedang bekerja atau mencari pekerjaan, mereka yang tidak sedang belajar atau kuliah, dan mereka yang tidak sedang dalam pelatihan. It means ya, mereka nggak apa-apain kali ya. Dan ya, menurut data BPS per Februari 2025 juga menunjukkan bahwa ada sekitar 8,9 juta NEET di Indonesia, didominasi oleh Gen Z perempuan. Gue yakin banyak dari kita, terutama Gen Z, itu terus mau produktif, grow up, dan aktualisasi diri. Karena menurut teori Maslow sendiri pun, kebutuhan manusia yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasikan potensi yang kita semua punya. Cuma ya gitu, kendalanya kita-kita ini kadang bingung karena nggak banyak opsi yang direalisasikan oleh pemerintah di kehidupan kita. Dan di video kali ini, gue akan kasih alasan yang kuat kenapa kalian harus kerja ke luar negeri. Dan poin terakhir, itu akan ngejawab tentang rasa nasionalisme kalian ketika kalian kerja di luar negeri. Pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita, dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kita langsung masuk ke hal yang paling mendasar, skill mismatch. Banyak perusahaan di Indonesia itu butuh tenaga kerja dengan skill digital, bahasa asing, dan teknis modern. Tapi sayangnya, belum semua lulusan Gen Z itu siap dengan kebutuhan ini, yang akhirnya akan menyebabkan kalah persaingan di pasar kerja lokal. Dan menurut gue, dengan kerja ke luar negeri itu, Gen Z bisa memperoleh skill internasional dan jadi lebih kompetitif. Kita masuk ke nomor 2, gaji dan peluang karir. Di Indonesia, UMR itu benar-benar rendah banget. Kalau kita compare dengan negara-negara lain, tentunya gaji dengan sektor yang sama itu bisa 3-10 kali lipat. Di sini tuh bakal ngebantu Gen Z untuk cepat bisa mandiri secara finansial. Dan ya, gue juga bisa achieve 100-200 juta pertama gue lewat kerja di luar negeri. Kita masuk ke nomor 3 yang gak kalah penting daripada gaji adalah mindset global. Dengan kerja di luar negeri, Gen Z ini akan terbiasa dengan disiplin, etos kerja yang tinggi, dan budaya yang profesional. Karena based on experience, selama gue tinggal di luar negeri, gue tuh benar-benar belajar banyak dari hal-hal kecil yang ada di sekitar. Dan gue ngerasa banyak hal positif yang merubah kebiasaan gue sehari-hari. Contoh kecilnya aja nih kayak memilah sampah, taat peraturan lalu lintas, budaya mengantri yang kuat, disiplin waktu, dan lain-lain. Selain itu, di luar negeri juga ngebentuk SDM kita tuh jadi lebih mandiri dan punya mental yang gak mudah ngeluh. Karena kebanyakan Gen Z sekarang, itu kebanyakan mikir tentang work-life balance, self-reward, yang dimana outputnya tuh gak banyak yang positif. Dan poin terakhir yang gak kalah penting, yang akan menjawab pertanyaan dari rasa nasionalisme kita adalah kontribusi untuk bangsa.
Kalau kalian belum tahu, pekerja migran Indonesia itu menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Yang dimana tercatat per 2023, pekerja migran Indonesia itu remitasinya mencapai 300 triliun lebih. Ini benar-benar besar banget. So, jadi kerja ke luar negeri itu bukan cuma soal pribadi, tapi kontribusi nyata bagi ekonomi Indonesia. So, buat Gen Z, kerja ke luar negeri itu adalah solusi yang konkret untuk atasi pengangguran, kecilnya peluang kerja, dan skill mismatch di Indonesia. Karena selain kalian dapat pengalaman yang berharga dan gaji yang besar, kalian juga bisa menjadi bagian dari pahlawan devisa untuk Indonesia. Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kerja ke luar negeri. And I really appreciate it kalau kalian mau like, comment, share, dan subscribe channel gue. Gue Yasa, see you in the next video. Bye-bye.